手法倒是还不错。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan rekap cerita Donghua berjudul Sword Scent of Heavenly Realm episode ke-8. Sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist dari Donghua ini sendiri udah tersedia buat kalian-kalian yang belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal diperlihatkan, Lin Tian sedang berlatih keterampilan pedang dewa miliknya dikombinasikan dengan tinju api bayangan. Lin Tian cukup puas atas perkembangan kedua teknik yang dia miliki setelah belum lama ini menerobos ke penempaan tubuh tingkat 6. Dia juga berpikir sudah waktunya untuk mendaftar di Pavilion Master Pengontrol Formasi guna memverifikasi dirinya. 不错，挖到炼体第6重之后，各方面都有提，我也该去控阵师工会注册一下了。 Singkat cerita, Lin Tian dengan menggunakan jubah hitamnya sudah sampai di Pavilion Master Pengontrol Formasi, dan ketika masuk dia langsung disamperin oleh seorang pelayan wanita yang menanyakan ada keperluan apa Lin Tian datang ke sini. Lin Tian menyebutkan bahwa dia ingin memverifikasi level Master Pengontrol Formasinya, dan sontak hal ini membuat semua orang kaget karena menganggap kalau Lin Tian terlalu muda. Karena usianya begitu muda, orang-orang juga mengira bahwa Lin Tian hanya membuat lelucon saja dan sungguh konyol. Tak terkecuali si pelayan pavilion yang juga kaget karena Lin Tian masih terlihat begitu muda untuk melakukan sertifikasi. Karena hanya menjalankan tugas, si pelayan akhirnya akan memanggilkan tetua pavilion guna mensertifikasi Lin Tian. 您好，请问有什么能帮您的吗？ 我来做控阵师等级认证。这不是闹着玩呢吧？看着挺年轻的，什么人都敢来认证控阵师啊？好的。Beberapa saat kemudian, si pelayan bersama dengan seorang tetua bernama Gezeng datang untuk memverifikasi Lin Tian, dan diketahui bahwa tetua Gezeng adalah seorang master pengontrol formasi tingkat 2. Tetua Gezeng langsung menanyakan nama serta umur dari Lin Tian di sini, dan diketahui bahwa Lin Tian menggunakan nama samaran Hei Pao dan memberitahu umurnya baru 16 tahun. Sontak hal ini membuat tetua Gezeng kaget sekaligus marah karena bagaimana bisa ada anak 16 tahun ingin sertifikasi level pengontrol formasi di pavilion ini. Dia menganggap bahwa Lin Tian hanya bocah labil yang ingin mencari masalah. 这位是丰间城控阵师分会的长老。姓名、年龄，黑袍，16岁。16岁，胡闹！小小年纪就要在此捣乱。 Orang-orang yang berada di dalam ruangan juga kaget sembari mengatakan bahwa tidak mungkin ada bocah 16 tahun sudah menjadi master pengontrol formasi. Mereka juga meminta Lin Tian untuk berhenti mengada-ngada dan lebih baik pulang saja. Lin Tian dengan lembut menjelaskan kepada tetua Gezeng bahwa dia sama sekali tidak ingin membuat masalah karena tujuannya hanyalah sertifikasi level pengontrol formasi. Tetap saja tetua Gezeng tidak mendengarkan perkataan Lin Tian dan memerintahkan si pelayan bernama Xiao Fei untuk mengantar Lin Tian keluar dari pavilion. Belum menyerah begitu saja, Lin Tian kembali membujuk tetua Gezeng bahwa dia benar-benar datang untuk sertifikasi, dan Lin Tian bahkan bersedia untuk dihukum oleh tetua bila dia membual serta membuat masalah di pavilion ini. 送客，我确实是来认证的，任你处罚。 出去！ Tetap saja dengan keras kepala tetua Gezeng tidak mengizinkan Lin Tian untuk sertifikasi, dan mau tidak mau Xiao Fei harus mengantar Lin Tian keluar pavilion.
Xiao Fei kelihatan meminta maaf atas perlakuan tetua Gezang karena mengusir Lin Tian. Sementara bagi Lin Tian hal tersebut bukanlah sebuah masalah karena dia akan segera pergi dari pavilion ini. Bahkan sebelum pergi orang-orang di sekitar masih membicarakan Lin Tian karena dia sudah membuat tetua Gezang marah. 先生，不好意思。没事的，我这就走。不知道真的假的？不是。 Singkat cerita, ketika Lin Tian sedang berada di jalan, dia disamperin oleh Tetua Puse. Tetua Puse menanyakan apakah barusan Lin Tian pergi ke pavilion master pengontrol formasi untuk melakukan sertifikasi. Dengan raut wajah kecewa, Lin Tian menggeleng-gelengkan kepalanya yang menandakan dia tidak bisa mengikuti sertifikasi yang dilakukan oleh Tetua Gezang. Sontak hal ini membuat Tetua Puse marah dan mendatangi pavilion master formasi bersama Lin Tian untuk menemui Tetua Gezang secara langsung. Orang-orang di dalam pavilion kaget karena apa yang membuat Tetua Puse bisa semarah ini. Lin Tian yang bersama dengan Tetua Puse tentu saja mendapat perhatian dari Tetua Gezang karena masih berani datang ke tempat ini. Tidak hanya itu, bahkan orang-orang sekitar merasa aneh, kok bisa-bisanya Lin Tian berurusan dengan Tetua Gezang dan Tetua Puse sekaligus. 葛正，给我出来！还想来干什么？这小子不会还想……哎，谁知道呢？小声点儿。我当着葛大人和普大人的面捣乱。 你这个老家伙 Dasar Pak Tua Pikun, kau adalah tetua master pengontrol formasi. Apakah kau sudah lupa denganku? Ucap Tetua Puse kepada Tetua Gezang. Mendengar hal tersebut, tentu saja Tetua Gezang menganggap kalau Lin Tian dan Tetua Puse saling mengenal. Dan apakah Lin Tian ini murid dari Tetua Puse? Berhenti untuk menggodaku, aku sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru dari bocah ini, ucap Tetua Puse yang sontak membuat Tetua Gezang kaget. Dia pun langsung turun menghampiri Lin Tian bersama dengan Xiao Fei dan kembali menanyakan apakah Lin Tian benar-benar akan layak melakukan sertifikasi karena usianya baru 16 tahun. 我哪里有资格做他的老师？你他才16岁，真的能行？ Layak atau tidaknya kita akan tahu setelah mencobanya, ucap Tetua Puse yang kembali meyakinkan Tetua Gezang. Dia juga segera menyuruh Xiao Fei untuk segera mengambil semua bahan yang diperlukan untuk sertifikasi. Atas keberanian Tetua Puse ini, sontak Tetua Gezang langsung beranggapan jika Lin Tian tidak mampu menyelesaikan sertifikasi, dia tidak akan menghormati Tetua Puse lagi. Meladeni ancaman Tetua Gezang, Tetua Puse membuat taruhan sebuah rumput 100 roh milik Tetua Gezang sebagai jaminan jika Lin Tian berhasil menyelesaikan sertifikasi dengan baik. 可别怪我不讲情面。他要是行呢？听说 你刚进了一株百押上做赌注，如何？ Mendengar taruhan adalah rumput 100 roh, Lin Tian cukup kaget, tidak terkecuali beberapa orang di belakangnya yang memberitahu setidaknya harga dari rumput 100 roh ini mencapai 20.000 koin roh. Karena tidak ingin harga dirinya jatuh, Tetua Gezang menyetujui taruhan dengan Tetua Puse di depan orang-orang. Bersamaan dengan itu pula Xiao Fei sudah mengambil semua bahan yang diperlukan untuk sertifikasi Lin Tian. 还得的2万灵币的百灵草，老家伙，不敢赌。你小子最好真有几分本事。 Saat dihadapkan pada bahan-bahan sertifikasi, Tetua Gezang memberitahu jika dalam waktu 1 jam Lin Tian berhasil menyelesaikan pola bela diri gabungan, dia akan lulus di ujian kali ini. Dengan penuh percaya diri, Lin Tian menganggap bahwa pola bela diri gabungan terlalu easy untuknya karena di sini dia akan membuat pola pengumpul roh yang terbilang cukup sulit untuk dilakukan. Sontak hal ini membuat Tetua Gezang kaget dan marah, di mana menurutnya seorang master formasi tingkat 2 sepertinya saja membutuhkan ekstra waktu guna menyelesaikan pola pengumpul roh seperti yang Lin Tian sebutkan. Dan inilah jawaban yang dikeluarkan oleh Lin Tian. 你是你，我是我。1个时辰的时间，就算你通过测试。我要做巨灵吻。 手法倒是还不错，
传说中的五龙神闪。 Pada saat Lin Tian sedang sibuk membuat pola pengumpul roh, Tetua Gezong dan Tetua Pusei dikejutkan dengan metode 5 Dewa Naga legendaris yang digunakan oleh Lin Tian. 他居然会这种神术！巨灵阵赢。哼，葛长老，你还满意吗？神了！ Dengan teknik dewa tersebut, Lin Tian berhasil memadatkan pola pengumpul roh dengan rapi dan langsung menunjukkannya kepada Tetua Gezong. Tetua Gezong sendiri cukup tercengang karena Lin Tian begitu cepat dalam menyelesaikan pola pengumpul roh. Sementara dua orang di sampingnya juga sangat terpesona dan kagum atas kemampuan yang dimiliki oleh Lin Tian, padahal usianya masih begitu muda. 手法飘逸，克阵神速。 Pada akhirnya Tetua Gezong mengakui kalau Lin Tian lulus ujian dan dia juga kalah dalam taruhan kali ini. Tidak hanya itu saja, Tetua Gezong bahkan membungkukkan badannya guna meminta maaf karena sudah salah menilai Lin Tian. Sontak Lin Tian segera menghampiri Tetua Gezong karena merasa seorang senior tidak perlu sampai meminta maaf seperti ini kepada bocah seperti dirinya. 之前是老夫莽撞了。您是长辈，不必如此。 你道个歉就完了。 Sementara Tetua Pusei kembali mengingatkan taruhan rumput 100 roh yang sebelumnya sudah disepakati oleh Tetua Gezong. Karena tidak ingin malu, Tetua Gezong akan menepati janjinya untuk memberikan rumput 100 roh sekaligus memberi informasi bahwa rumput ini bisa digunakan untuk pemurnian dan bagus untuk kultivasi. 这瓶子里是百灵草，对修炼大有裨益。 Atas semua kebaikan ini, tentu saja Lin Tian sangat berterima kasih dan bersamaan dengan itu pula Tetua Gezong memberikan emblem Master Pengontrol Formasi tingkat 2 untuk Lin Tian. Sontak hal ini membuat Tetua Pusei kaget karena menurutnya kemampuan yang dimiliki oleh Lin Tian jauh berada di atas mereka berdua, lalu kenapa hanya memberikan emblem tingkat 2 saja? Tetua Gezong menjelaskan bahwa pavilion ini hanya pavilion cabang saja, jadi hanya bisa memberikan emblem tingkat 2 kepada Lin Tian. 你就是2阶控阵师了，高于你我，你就给他2阶的文章。最高也只能颁发2阶的。啊，原来如此。 Namun jika Lin Tian ingin pergi ke kota kekaisaran, Tetua Gezong menyuruhnya untuk pergi ke pusat pavilion Master Pengontrol Formasi yang ada di kota itu guna melakukan sertifikasi ulang serta mendapatkan emblem yang lebih tinggi. 小兄弟，实在抱歉，你什么时候去了皇城？好，没关系。 Ucapan terima kasih diberikan oleh Lin Tian sembari berpamitan pergi kepada kedua tetua, dan bersamaan dengan itu pula tiba-tiba ada suara dari seseorang yang meminta tolong. Scene kali ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.